Tidak terasa kita sudah di hari Minggu yang terakhir. Dan ini betul-betul, malam ini betul-betul ibadah terakhir kita di tahun ini. Ya, malam ini. Ini minggu yang ke-52 di tahun 2021. Dari 360 hari kita lalui di sepanjang tahun 2021 ini. Kurang 5 hari sisa tahun ini. Dan kalau saya mau tanya pada Bapak Ibu, pasti ada banyak kesaksian, ada banyak pertolongan Tuhan. Sampai sejauh ini Tuhan tolong kita. 2021 juga akan kita lalui, betul ya? Saya percaya bahwa Anda pasti sudah mengalami dan Anda bisa ceritakan banyak tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Berapa banyak dari antara Anda ada kesaksian bahwa betul sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan setia. Yang setuju angkat tanganmu. Sepanjang tahun 2021 dalam pekerjaan, studi, ya dalam pelayanan kita dan sebagainya, keluarga kita Tuhan pelihara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan saya percaya buat tahun yang baru juga semakin akan dahsyat Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya merasa di beberapa bulan terakhir di tahun 2021 kurang lebih mulai bulan Oktober dan sebagainya, berulang kali Tuhan berbicara dan mengingatkan saya, mengingatkan kita juga tentang yang namanya kematian daging. Bahkan waktu retreat gembala yang dihadiri oleh para gembala, yang diikuti juga baik secara onsite maupun online, dan juga para full timers, para volunteers, para pemimpin-pemimpin CG, para volunteer ministry, dan juga yang mungkin Bapak Ibu sampai level sponsor, Anda bisa mengikutinya waktu itu, khotbah Pastor Philip, ya, dalam rangkaian impartasi visi pertumbuhan 100 kali ganda. Tema yang di awal yang diusung yaitu martyrdom atau ngalami yang namanya kematian daging. Pastor Philip bagikan bagus sekali waktu itu, dan hari-hari ini terus berbicara gitu ya. Dan seringkali juga diingatkan gitu ya, ketika mau isi bensin biasanya petugasnya bilang apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Mulai dari nol ya Pak, gitu ya. Mulai dari nol ya. Ini momennya pas gitu ya di akhir tahun dan kita mau masuk tahun yang baru. Yuk biar kita semakin nol daging kita, biar Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Amin. Biar daging kita makin dikikis habis, biar Roh Kudus, biar Tuhan makin memenuhi hati kita, makin memimpin hidup kita, makin berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Amin. Memulai dari nol Bapak Ibu, atau makin jadi nol gitu ya. Makin jadi nol, Pak belum bisa Pak dari nol, tapi makin jadi nol, mau ya. Dari waktu ke waktu kita makin jadi nol, ya mungkin angka kita sekarang 10, nanti 9, 8, 7, lama-lama nol daging kita. Bisakah? Bisakah Bapak Ibu bersama dengan Roh Kudus? Kalau kita mengizinkan Roh Kudus mengerjakan hidup kita, biar daging ini dikikis semakin habis. Dan biar Roh Kudus mendapat porsi lebih dalam hidup kita. Biar dia memimpin kita. Biar dia berkarya dalam hidup kita. Biar dia berkuasa dalam hidup kita lebih lagi. Saya percaya ketika kita memasuki the year of dreams and visions. Bagi orang-orang yang mau semakin nol dagingnya, orang-orang tersebut akan mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa sih maksudnya kematian daging? Kematian daging adalah sebuah kehidupan yang semakin berpusatkan pada Kristus. Dan hal ini menuntut sebuah kematian daging, memang kematian ego dalam diri kita. Hidup yang penuh berisi dengan aku, ego kita tidak akan bisa mengalami Kristus. Atau Tuhan akan sulit memakai hidup kita kalau masih ego kita yang berkuasa. Tapi ketika Kristus yang penuh dalam hidup kita, Tuhan dengan mudah akan bekerja di dalam dan melalui hidup Anda. Doa Anda jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, kematian daging itu berarti adalah kematian bagi kehendak-kehendak, keinginan-keinginan pribadi kita.
hak-hak pribadi kita, dan menjadikan kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Menjadikan keinginan atau kerinduan Tuhan menjadi keinginan atau kerinduan kita. Itulah yang namanya kematian daging. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah bermimpi seperti ini. Ya, saya lupa saya pernah cerita atau enggak. Waktu itu saya biasa pergi ke pasar dulu sebelum pandemi, menemani istri. Sebelum ke pasar juga, dulu waktu saya masih kecil saya suka diajak mami saya ke pasar gitu ya. Ke pasar tradisional. Kenapa? Biasanya beli jajan lah, atau beli ikan, emas, atau apa gitu lah, bawa pulang gitu ya. Dan saya cukup familiar dengan pasar tradisional. Nah, ketika di mimpi yang saya mau ceritakan ini, saya waktu itu melihat di kios daging di pasar tradisional. Kalau Anda ke kios daging, kan ada macam-macam ya, ada yang jualan daging ayam, seafood, maksudnya untuk yang dimasak jadi seafood, hasil laut, atau daging babi, daging sapi. Biasanya kalau yang daging sapi atau babi itu biasanya digantung-gantung, betul ya, ada daging yang digantung-gantung di atas itu. Lah saya lihat seperti itu di mimpi itu, ada daging yang digantung. Saya pikir Tuhan apa? Tapi dengan mudah Tuhan kayak memberikan pengertian pada saya. Kalau mau alami aku lebih lagi, gantung itu dagingmu, salibkan itu dagingmu, maka aku akan melihat, kau akan mengalami aku lebih lagi dalam hidupmu. Amin. Mimpi itu sangat berkesan, tidak lupa saya, sehingga dan cukup sederhana sih, nggak perlu yang lain. Mimpi cukup lihat daging aja digantung itu. Saya tahu Yohanes ini harus makin disalibkan. Daging ini harus makin digigis habis. Biar Tuhan makin memiliki ruang, makin besar dalam hidup kita. Biar Tuhan makin bertambah-tambah dalam hidup kita. Dan kita semakin berkurang. Yang rindu yang sama, rindukan hal yang sama, angkat tanganmu dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, kita mau rindukan hal itu terjadi. Kita pengen alami apa yang Tuhan mau untuk kita alami. Apakah dengan kita mengalami kematian daging, berarti hidup kita jadi bosenin gitu ya. Jadi gak berwarna, enggak sih menurut saya. Firman Tuhan berkata seperti ini, di Mazmur 103 ayat yang kelima. Mungkin saya belum kasih ayat ini ke teman-teman. Oh ada ternyata, ya. Firman Tuhan berkata demikian, dia yang akan memuaskan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Enggak kok. Alami kematian daging bukan berarti kita kehilangan apa ya? Kehilangan jadi bosenin gitu hidupnya. Enggak. Ketika kita selaras, kehendak kita menjadi semakin selaras. Ketika daging kita semakin dikikis habis dan kehendak kita makin selaras dengan kehendak Tuhan. Saya percaya hidup kita jadi hidup yang jauh lebih indah. Jauh lebih manis dan tidak bosenin gitu ya. Jauh lebih merdeka, jauh lebih menyenangkan. Saya percaya itu yang terjadi ketika kita mengizinkan more of you and less of me itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan mari kita masuki tahun 2022 ini dengan memberikan ruang bagi Tuhan yang lebih besar. Ego dan daging kita makin berkurang. Ya, ketika ego dan daging kita makin terkikis, makin nol, dan Roh Kudus makin besar perannya, kita akan alami lebih dan lebih lagi karyanya di tahun mimpi dan penglihatan ini. Boleh ngomong kanan kirimu? Mulai dari nol ya Pak, Bu. Atau makin jadi nol ya Pak, Bu. Ya, gak apa-apa. Nah, tapi yang pasti kita bertumbuh lebih supaya daging ini makin nol, makin digigis, semakin habis, makin mendekati ke nol. Dan Tuhan makin berlimpah-limpah, bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Kita lihat sama-sama Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai 33. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 12 ayat 23 sampai 33. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya. Aku berkata kepadamu. Jadi tadi kan di ayat yang sebelumnya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tuhan mau ngomong bahwa aku akan dimuliakan gitu ya. Inilah jalan kemuliaan. Apa itu?
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Selanjutnya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada yang pula berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, lewat ayat-ayat yang tadi di awal, saya bacakan ulang ayat yang ke-23 sampai 25. Tuhan memperkenalkan sebuah jalan buat kita, yaitu jalan kemuliaan adalah harus melalui yang namanya kematian daging. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Siapa sih yang gak pengen dimuliakan gitu ya. Tapi Tuhan memperkenalkan sebuah perjalanan yang berbeda. Aku berkata kepadamu, inilah jalan kemuliaan itu, seolah-olah Tuhan mau ngomong. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Umumnya manusia senang dicari, dipuji, diikuti banyak orang mungkin ya. Yang follow atau nge-like medsos kita banyak ketika kita upload mungkin IG feed kita atau story kita dan sebagainya. Ketika lampu spotlight mengarah kita pada kita, mungkin kita senang gitu ya. Nah, itu sifat dasar manusia, mungkin memang yang senang dipuji dan sebagainya. Tapi Tuhan memperkenalkan sebuah jalan yang lain, dan tadi saya sebut bahwa jalan kemuliaan itu adalah yang namanya kematian daging. Kisah lain, waktu saya baca kisah ini, seorang yang bernama Filipus, ya, murid Tuhan, dia salah satu rasul, dia salah satu rasul yang hidup di zaman gereja awal. Waktu itu Filipus ada di sebuah tempat di Samaria kalau tidak salah, dan di sana dia melakukan banyak hal yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus. Orang-orang banyak yang bertobat, hampir seluruh kota itu bertobat, termasuk Simon si penyihir juga bertobat, gitu ya. Nah, orang mengeluh-elukan dia. Siapa sih yang gak seneng gitu ya? Menikmati tanda petik seolah-olah hasil kerjanya mungkin. Pelayanannya dan sebagainya. Dia dimuliakan, dia dieluk-elukan di situ. Tapi ketika para rasul di Yerusalem mendengar bahwa di Samaria terjadi lawatan Tuhan, kebangunan rohani, mereka kemudian mengirim mengirim Petrus dan Yohanes ke sana. Karena mereka baru dibaptis air, belum baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Ingat cerita itu ya. Dan kemudian Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan, adakan baptisan Roh Kudus di sana. Sampai Simon si penyihir juga pengen membeli karunia itu. Kemudian ingat ada kisah yang menarik, binasalah engkau dengan uangmu itu. Telah kulihat hatimu itu pahit seperti empedu. Ingat cerita itu ya. Nah, saya belajar yang pertama, Filipus ini lagi ngalami masa jayanya mungkin di kota itu.
Tapi apa yang Tuhan kerjakan kemudian? Firman Tuhan berkata dalam kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Katakan sama-sama, jalan yang turun. 1, 2, 3. Jalan yang turun. Yang kedua adalah jalan yang sunyi. Katakan sama-sama, jalan yang sunyi. 1, 2, 3. Jalan yang sunyi. Di kota di mana Filipus mengadakan banyak tanda dan mujizat. Di kota di mana dia dieluk-elukan oleh banyak orang. Karena apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam dan melalui hidupnya. Tiba-tiba Tuhan suruh si Filipus ini pergi ke sebuah jalan yang sunyi. Ke sebuah jalan yang turun. Bukan di atas tapi turun. Memang secara geografis turun sih Bapak Ibu. Cuma ini secara rohani juga dia mungkin seolah-olah dia akan kehilangan semua itu. Dia kehilangan semua tepuk tangan. Dia kehilangan lampu spotlight. Dia kehilangan pujian. Dia harus meninggalkan zona nyamannya buat dagingnya, buat jiwanya. Untuk pergi ke jalan yang turun. Jalan yang sunyi. Jalan yang gak enak buat daging. Jalan yang berbahaya buat daging. Pengennya sih di situ terus. Pengennya sih lampu spotlight ngeliatin ngarah ke dia terus. Pengennya semua tepuk tangan itu ke dia. Tapi Tuhan sedang memperkenalkan sebuah jalan yang lain, yaitu jalan yang turun dan sunyi. Tapi luar biasa ketika Filipus turut pada kehendak Tuhan. Ke jalan yang turun dan jalan yang sunyi itu. Ingat cerita bahwa dia bertemu dengan siapa? Bendahara dari Ethiopia, itu ingat? Ketika dia lagi baca kitab Nabi Yesaya tentang kisah tentang pengorbanan penyaliban Tuhan Yesus. Dia bingung, dia gak tahu. Lalu Filipus tahu bahwa orang ini lagi bingung. Dia menawarkan, kamu tahu gak apa yang kamu baca? Aku gak tahu. Kalau dari yang jelasin padaku. Kemudian Filipus ikut naik kereta itu. Kemudian dia jelaskan tentang Yesus. Tentang peristiwa Golgota. Dan kemudian bendahara Ethiopia ini kemudian dibaptiskan. Betul ya? Ketika si Filipus ini taat, mau tinggalkan semua hal yang nyaman buat daging ke tempat yang tidak menyenangkan buat daging, ke jalan yang turun dan sunyi. Ketika dia taat, dia lihat pemakaian Tuhan lebih dalam kehidupannya. Tuhan tuh sayang. Dari kisah ini pun saya mendapat pelajaran yang berikutnya, itu Tuhan tuh sayang. Demi satu jiwa yang terhilang, Tuhan utus Filipus ke sana. Ada divine connection, ada divine timing gitu ya. Yang pas. Dan satu orang diselamatkan. Saya yakin karena posisinya, pengaruhnya sebagai mungkin staf keuangan, staf ahli keuangan dari kerajaan Ethiopia itu. Mungkin akhirnya kekristenan nyampe ke sana. Dan banyak orang Ethiopia itu mengalami dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak tahu, mungkin tetap sejarah ada menulis hal itu. Pasti ada pengaruhnya. Ya, dengan apa yang terjadi ketika Filipus taat ke jalan yang turun dan sunyi itu. Kelihatannya mungkin dia hanya menyelamatkan satu orang. Tapi satu orang mungkin menyelamatkan sebuah kota. Menyelamatkan sebuah bangsa. Ya. Dan apa yang terjadi? Ketika habis baptis, sida-sida atau bendaharanya Ethiopia ini ketika keluar dari air, Filipus sudah gak kelihatan lagi. Filipus tiba-tiba ada di Asdod. Dari Gaza ke Asdod itu 19 kilometer Bapak Ibu. Dalam waktu singkat, seolah menembus zona waktu. Filipus itu tiba di Asdod, 19 kilometer jauhnya. Kalau saya boleh menafsirkan dengan bahasa saya, jalan yang turun dan sunyi itu, ujungnya adalah percepatan. Ya, jalan kematian itu,
Kematian daging itu ujungnya adalah kemuliaan. Amin. Ya. Kembali ke ayat yang tadi yang ketika Tuhan bilang sesungguhnya kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Bapak Ibu saudara-saudari, biji ketika ditanam dia akan alami yang namanya kelembaban di dalam tanah gitu ya. Sehingga lapisan luar biji yang keras itu menjadi lembek, kemudian hancur. Ketika lapisan luarnya itu menjadi lembek atau hancur atau pecah, yang terjadi adalah kehidupan yang terkandung dalam biji itu, yang di dalam itu jadi keluar, jadi hidup. Mendapat makanan dan kemudian muncullah akar, muncullah tanaman itu keluar dari permukaan tanah. Tapi ada proses yang harus terjadi lebih dulu. Lapisan yang luar itu harus pecah dulu. Harus lembek dulu. Saya jadi ingat seperti kisah seorang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Ingat cerita itu? Firman Tuhan berkata bahwa ketika setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu di atas kepala Yesus. Jadi botol parfum, botol minyak narwastu itu yang keras itu seperti lapisan biji sebelah luar yang keras itu harus lembek dulu atau harus hancur atau harus pecah dulu supaya kehidupannya mengalir keluar. Seperti itu juga minyak narwastu yang begitu harum, yang mahal harganya itu harus dipecahkan dulu leher itunya, buli-bulinya, supaya keharumannya memancar keluar. Amin. Bapak Ibu, dalam diri Anda dan saya, ada Roh Kudus, ada roh kehidupan dalam diri saya, dalam diri Anda juga. Tapi ini tidak akan bisa lebih lagi jadi berkat bagi banyak orang, kecuali daging itu dihancurkan dulu. Diremukkan dulu. Supaya kehidupan itu mengalir keluar. Supaya yang harum itu mengalir keluar. Supaya hidup kita jadi garam dan terang. Bukankah Tuhan berkata bahwa kamu adalah garam dunia, terang dunia. Tapi gimana caranya kamu bisa menerangi kalau engkau tidak memancarkan terangmu? Gimana caranya keharuman itu bisa memancar, wanginya bisa memancar keluar? Gimana kehidupan itu bisa muncul? Kecuali yang keras yang di luar ini dihabisin, dipecahkan, dihancurkan lebih dulu. Ketika yang di luar pecah sekali lagi, maka keharuman atau kehidupan yang di dalam itu akan muncul. Akan bisa dicium oleh banyak orang, akan jadi berkat bagi banyak orang. Ketika ego, daging dan jiwa kita alami kematian itu, ketika yang lahiriah itu alami kematian, yang batiniah, yang hidup, yang ilahi itu akan keluar. Dari satu biji gandum, itu akan menghasilkan ribuan biji gandum yang lain. Ayat yang selanjutnya, ayat 26-27. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus menceritakan hari-hari di mana dia akan disalibkan, ditangkap dan disalibkan. Yesus berkata apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau kita mengasihi dia, kalau kita bilang kita mau melayani dia, ia harus mengikut aku, kata Yesus. Di kitab Injil yang lain, di kitab Matius pasal 16, ayat 24-25. Kalau saya tanya, siapa sih pengikut Kristus? Saya percaya kita semuanya angkat tangan gitu ya. Ia harus mengikut aku. Kalau Anda percaya, kalau saya percaya pada Yesus. Yesus bilang bahwa engkau harus mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 24 dan 25, lalu Yesus berkata,
kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mirip dengan yang tadi. Yang jika biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, kalau seorang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu Tuhan mau kerjakan rasanya. Ya. Kalau kita memberikan diri, memberikan ruang bagi dia untuk berperkara dalam hidup kita. Ini yang Tuhan ingin kerjakan. Dia ingin betul-betul mengikis habis daging kita. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa. Karena dia Allah yang menunggu respon kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu bahwa Tuhan itu mengetuk pintu. Kalau pintu dibukakan, aku akan masuk. Betul ya? Ngomong soal kematian daging, itu butuh respon Anda dan saya. Maukah kita mengizinkan untuk Roh Kudus berperkara untuk mengikis habis daging kita? Tuhan bukan Allah yang memaksa. Dia mau kita yang memberikan diri. Aku mau Tuhan. Saya percaya ketika kita mau lakukan apa yang menjadi bagian kita, meresponi dengan yang seharusnya. Saya gak bisa bayangkan. Saya percaya tempat ini pasti akan penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Bahkan nanti waktu kita pindah ke rooftop dengan kapasitas yang 2 kali lipat, ini pun itu akan tetap penuh dengan jiwa-jiwa. Karena kehidupan Anda dan saya jadi garam dan terang. Karena keharuman Kristus itu memancar keluar dari hidup kita. Sehingga orang akan ngejar-ngejar kita dan berkata, kenalkan aku pada Yesusmu. Apa yang membuatmu bisa alami itu? Aku mau alami hal yang sama. Kematian daging juga adalah kunci pertumbuhan. Betul ya? Jika biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan ribuan biji gandum yang lain. Mau mati Bapak Ibu? Bukan mati fisik ya, jangan dulu. Mati dagingnya, mulai makin jadi 0. Haleluya. Ya. Ayat 27, Tuhan Yesus bilang gini, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Tuhan Yesus tidak keluar dari jalan kematian. Ia tidak cari kenyamanan buat dagingnya. Ia tetap pilih Golgota. Sekalipun itu mengerikan buat dia. Sampai-sampai keringatnya itu berupa darah loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak menolak jalan itu. Ia tidak shortcut, ia tidak cari jalan pintas. Memang kurikulumnya harus lewat itu. Jalannya memang harus lewat kematian daging itu. Tuhan Yesus tidak mengelak. Tuhan Yesus tidak mangkir. Dia tetap pilih Golgota. Dan dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ia tidak menghindarinya. Ia tahu rencana Bapa untuk menebus manusia. Bapak Ibu, jangan menghindari jalan atau proses kematian daging ini ya. Jangan ambil shortcut ya. Kalau memang itu harus kita jalani. Itu baik buat kita. Gak enak buat daging dan jiwa kita, iya. Tapi itu baik buat kita. Lalu ayat yang ke-32, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini bicara soal cara Yesus akan mati itu disalibkan.
Yesus ditinggikan di bukit Golgota itu, dia disalibkan. Ujung jalan kematian adalah kemuliaan ini. Ujung jalan salib itu adalah kemuliaan. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Salib Kristus itu bukankah yang menarik kita datang ke tempat ini? Anugerah keselamatan itu. Jalan kematian itu indah. Kematian daging maksud saya. Dan akan menarik banyak orang datang. Ketika hidup kita alami kematian dari hari ke hari, orang-orang akan melihat perubahan hidup dalam hidup kita. Atas hidup kita. Melihat Kristus makin nyata dalam hidup kita. Orang-orang akan datang pada Yesus lewat hidup kita. Salah satu kunci menuai jiwa-jiwa adalah kematian ini, kematian daging ini. Saya jadi ingat waktu kemarin minggu lalu kita lihat drama Natal tentang drama di perayaan Natal kita, drama tentang Yusuf maksud saya, bukan drama Natal ya, bukan Yusuf dan Maria, tapi ini Yusuf yang di Mesir. Saya jadi ingat ketika Yusuf ini alami kematian demi kematian daging dulu. Dari anak kesayangan dijual sebagai budak, terpisah dari keluarganya. Kalau sekarang terpisah dari keluarga masih mending-mending ya Bapak Ibu ya. Bisa FaceTime, bisa video call gitu. Dulu gak bisa, terpisah ya betul-betul terpisah. Gak ngerti lagi nasib keluarganya di seberang sana gimana. Sedang gak ada harapan seolah-olah mungkin itu bisa ketemu lagi. Yusuf alami kematian demi kematian daging. Tapi ternyata itu memang jalan yang harus dialami. Hingga akhirnya mimpi itu jadi kenyataan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita memasuki tahun 2022. Tahun mimpi dan penglihatan dengan mengizinkan Tuhan mengikis habis daging kita. Mulai dari nol atau makin jadi nol ya Bapak Ibu. Mau? Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya minta teman-teman POI bisa naik. Kita mau berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau renungkan firman Tuhan ini. Di tahun mimpi dan penglihatan ini saya sangat percaya. Ketika daging kita makin habis, makin menjadi nol. Kita akan makin lihat pekerjaan Tuhan di dalam kita. Dan melalui hidup kita. Kau akan mengalami apa yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Dan saya sangat bergairah untuk masuk ke dalam tahun mimpi dan penglihatan ini. Ini dengan sikap hati yang sama, kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke tahun mimpi dan penglihatan itu. Dan mengizinkan Roh Kudus berperkara atas daging kita. Mulai dari nol, makin jadi nol ya Bapak Ibu. Itu menjadi ingatan kita sama-sama. Dengan spirit yang sama, dengan semangat yang sama, dengan hati yang sama yang mau. Mari kita memasuki tahun mimpi dan penglihatan itu. Haleluya.